Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah bersama-sama menambah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan setelah bersama-sama berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama pula meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, salah satu ideologi di muka bumi ini yang merusak kehidupan dan ketentraman umat manusia adalah apa yang kita kenal dengan komunis. Sebagai sebuah ideologi, komunisme tidak pernah mati. Di tanah air, kaum komunis pernah nyaris berkuasa. Mereka melakukan penyusupan, adu domba, sabotase, yang semuanya dilakukan dengan menghalalkan segala cara secara brutal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam catatan sejarah, kaum anti Tuhan dan anti agama ini menunggangi slogan sebagai pembela kaum miskin, merekayasa pertentangan, menciptakan kekacauan dan kegelisahan di mana-mana. Dari sekian keunggulan kalangan komunis, baik tua atau komunis muda atau komunis gaya baru, adalah agitasi dan propaganda melalui media massa, baik cetak maupun elektronik misalnya. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar pernyataan
dari keturunan PKI bahwa mereka adalah korban kekejian, pembantaian, dan pertarungan antar elit ketika itu. Padahal justru kaum komunislah yang melakukan kekejian dan pembantaian di luar peri kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, di Madiun misalnya, di 23 tempat di sekitarnya antara September sampai November 48 terjadi pembantaian terhadap masyarakat anti PKI. Para kiai, para ulama dan santri di pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan menjadi sasaran kekejaman PKI, dan masih banyak lagi catatan kekejaman kaum komunis yang penuh dengan bau amis darah orang-orang yang tidak bersalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam buku Benturan NU PKI 1948 sampai 65 yang ditulis oleh Haji Mun'im DZ, penerbit PBNU, disebutkan sejumlah kegiatan kelompok PKI di bidang seni yang menajiskan agama dan Tuhan. Mereka membuat pementasan sandiwara ludruk dengan judul Matine Gusti Allah. Mereka membuat pementasan sandiwara ludruk Matine Gusti Allah, di mana pembawa acara menutup dengan kata-kata bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk ora ana Gusti Allah meneh. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, mereka juga mementaskan dengan sengaja menghina dan melecehkan Tuhan, seperti Gusti Allah dadi manten, rabine Gusti Allah, Gusti Allah mantu, bahkan rabine malaikat, dan masih banyak lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagai umat Islam kita tidak boleh lengah dan menganggap bahwa ajaran komunisme sudah mati terkubur, sebab sebagai sebuah isme atau paham, komunisme akan tetap ada. Ia selalu eksis dan selalu diusahakan untuk disebarkan dengan berbagai macam cara dan sarana, terlebih di era teknologi yang maju seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam beberapa dekade ini tanpa adanya upaya membangkitkan gerakan komunis, bisa kita lihat dari terbitnya sejumlah buku yang ditulis oleh keturunan anggota PKI atau simpatisannya. Buku-buku yang dimaksud adalah Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit tahun 2002. Anak PKI menjadi anggota parlemen tahun 2005. 50 tahun anak PKI 2008. Gerakan Rakyat dan Perubahan terbit tahun 2012, termasuk sebuah buku berjudul Yang Berlawan, membongkar tabir pemalsuan sejarah PKI tahun 2006 yang isinya pembenaran akan perjuangan PKI. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jum'ah rahimakumullah, upaya menghidupkan ajaran komunis juga dilakukan dengan menyisipkan di dalam pelajaran PKN. Pada lembaran kerja siswa di sekolah SMU di Sukabumi, di dalamnya tertulis kalimat Indonesia mengembangkan sendiri ideologi yang dinilai tepat dengan kondisi bangsa Indonesia yang dinamakan komunis. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kita menyelami lebih jauh ideologi atau ajaran komunisme, kita temukan bahwa paham ini masuk di sejumlah bidang yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dari aspek falsafah, ajaran komunisme berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Dari segi politik, ajaran komunisme anti demokrasi. Dari sisi sosial, ideologi komunisme menganjurkan pertentangan dan perjuangan kelas. Di lapangan ekonomi, komunisme menghilangkan hak perorangan. Dengan demikian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ajaran atau ideologi komunisme tidak sesuai, bahkan berlawanan dengan ajaran Islam pada khususnya, akan tetapi merupakan tantangan dan serangan terhadap hidup keagamaan pada umumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu bagi umat Islam perlu menggarisbawahi hal-hal sebagai berikut. Pertama, paham komunisme hukumnya kufur dan haram bagi umat Islam dan penganutnya. Kedua, jika ada oknum dari umat Islam menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia telah keluar dari Islam atau murtad. Dia telah menjadi kafir, karenanya tidak sah menikahkan dan menikahi orang Islam, tidak boleh mewarisi dan haram mengurus jenazahnya secara Islam. Ketiga, jika ada antara umat Islam yang bergabung atau menjadi simpatisan ideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, dia telah terjatuh pada kesesatan. Wajib bagi umat Islam untuk menyerukan kepada mereka agar meninggalkan ajaran komunisme. Sebab seseorang yang mengaku sebagai muslim namun juga mengikuti ajaran komunis atau bersimpati, maka ini termasuk dari bentuk kemunafikan yang besar. Kaum munafik pada lahirnya ada orang-orang yang mengaku beragama Islam namun batinnya condong kepada kekufuran, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, yang keempat adalah meski Republik Indonesia bukan negara Islam, namun haram bagi umat Islam
memilih kepala negara, kepala daerah, dan pejabat-pejabat yang berideologi komunisme. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, demikian sejumlah paparan materi khotib yang hari ini tentang bahaya ajaran dan ideologi komunisme. Bumi Pertiwi menjadi saksi kebengisan kaum Palu Arit dalam melakukan pembantaian dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang menentangnya. Sejarah kelam ini tidak boleh terulang kembali. Kita harus waspada dan mengajarkan kepada anak cucu kita tentang kekejaman kaum komunis yang dulunya bergabung dalam sebuah partai yang dinamakan Partai Komunis Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang keji, agar kita selamat dari berbagai hukuman yang sangat menakutkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.